sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Dr. Evi Rofiati dari SI MPD dan teman-teman yang semoga bahagia. Amin. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang ini menjelaskan tentang materi algae pirang. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian algae pirang: genggam pirang atau emas golden algae atau Chrysophyta diberi nama ini karena warna mereka yang dihasilkan dari pigmen karotenoid kuning dan coklat. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Gina Nur Fitriani. Dari Gina Nur Fitriani, silakan. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari algae pirang. Yang pertama yaitu ciri-ciri dari algae pirang memiliki pigmen karoten, xanthofil, klorofil A, dan klorofil C. Yang kedua yaitu dindingnya itu mengandung selulosa dan pektin, silika. Yang ketiga yaitu sel-sel gangga emas ini biasanya berdiflagellasi dengan kedua flagella yang menempel di dalam salah satu yang sel. Yang keempat yaitu kebanyakan gangga emas itu bersifat uniseluler, namun ada juga yang berkoloni. Yang kelima yaitu ada yang memiliki dinding sel dan ada juga yang tidak. Setelah itu saya akan menjelaskan klasifikasi berdasarkan jenis selnya. Di sini Chrysophyta ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada Chrysophyta uniseluler yaitu bersel tunggal, dan yang kedua yaitu Chrysophyta multiseluler atau bersel banyak. Chrysophyta uniseluler ini dibagi menjadi tiga, yaitu Ochromonas yang artinya adalah jenis Chrysophyta uniseluler yang mempunyai dua flagella, satu panjang dan satunya pendek. Ochromonas ini dapat tumbuh secara autotrof dengan menggunakan energi cahaya matahari atau secara heterotrof dengan menyerap makanan. Setelah itu yang kedua yaitu Navicula, sering disebut dengan diatome atau genggam klasik. Bentuk tubuhnya itu kotak atau elis. Jika mati, fosilnya itu akan membentuk tanah diatom yang berfungsi sebagai bahan penggosok campuran semen atau penyerap nitrogliserin pada bahan peledak. Setelah itu yang ketiga yaitu Inularia yang mirip dengan diatom. Setelah itu ada Chrysophyta multiseluler yang bersel banyak, yaitu cuman ada satu, yaitu Faucheria, yaitu hidup berkoloni dalam filamen yang berbentuk tabung. Terus yang kadang-kadang bercabang. Jenis ini hidup di darat, menempel pada permukaan dengan rizoid yang bercabang-cabang, menyerupai akar yang tidak berwarna. Filamen dari Faucheria ini berintik banyak dan tidak senosit. Di dalam sitoplasma ini terdapat vakula besar di tengah sel, dan di dalam sitoplasma ini terdapat banyak inti plastida yang berbentuk cangkang tanpa sirenoid. Cadangan makanannya itu berupa minyak dalam bentuk tetes-tetes minyak. Saya kembalikan nanti kepada moderator. Terima kasih kepada Gina Nur Fitriani yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepada Khairunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi mengenai algae pirang. Algae pirang ini diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama itu ada Xanthophycea atau ganggan hijau. Nah, Xanthophycea ini mempunyai klorofil dan xanthofil. Contohnya itu Faucheria sp. Kemudian yang kedua itu ada Chrysophyceae atau ganggan coklat keemasan. Ini mempunyai klorofil dan karoten. Contohnya itu Ochromonas atau dan Silura. Dan yang ketiga ini ada Bacillariophyceae atau diatom. Diatom ini banyak dijumpai di atas permukaan tanah basah atau sawah, got, parit.
Contohnya navicula dan fibularia. Selanjutnya itu ada peranan Physophyta dalam kehidupan. Yang pertama itu ada Pauteria sebagai cadangan makanan disimpan dalam bentuk minyak sehingga organisme ini merupakan komponen utama dalam pembentukan minyak bumi. Dan yang kedua itu ada Navicula yang telah mati dan mengendap di dasar laut, membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan membuat cat, bahan dasar industri. Sekian dari saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Khairul Nisa yang telah menyampaikan sedikit materi. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Najwatul Mujiza. Kepada Najwatul Mujiza, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai algae tiram. Algae tiram ini memiliki habitat yang pertama di air tawar, air payau, air laut, dan darat. Physophyta kebanyakan hidup di air tawar, meskipun beberapa jenis ada yang hidup di air laut juga. Alga kelompok ini mempunyai makanan yang disimpan sebagai latinarin, yaitu suatu polisakarida sebagai simpanan makanan pada alga ini. Alga kemasan ini memiliki variasi dan struktur dan bentuk yang berbeda. Sebagian tidak memiliki dinding sel dan merayap seperti amoeba. Sebagian lagi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Alga tiram yang hidup di darat sering ditemui sebagai selaku seperti belut-belut di tepi kolam, tepi perairan, atau di tanah yang lembab. Selain latinarin, Physophyta menyimpan kelebihan makanan dalam bentuk minyak sehingga merupakan komponen penting dalam pembentukan minyak bumi. Yang selanjutnya yaitu contoh algae tiram. Contoh algae tiram ini terdapat dua jenis, yaitu uniseluler dan koloni. Sebagian besar kelompok alga kemasan ini adalah uniseluler, tetapi ada pula yang membentuk koloni. Sel-sel alga tiram mempunyai dua flagela, sehingga disebut sebagai biflagellata, khususnya untuk alga yang struktur dinding selnya tersusun atau spektin. Kedua flagelanya tahu di dekat salah satu ujung sel. Selain hidup di perairan, ada juga Physophyta yang hidup di darat. Terima kasih karena materi yang disampaikan sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 10 direkam oleh kelompok 9 dulu. 9 10. 9.